Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhatina Olifatul Mulida dari Stikes NU Tuban semester 6. Nah, kali ini saya akan melakukan pengkayaan tentang versi. Versi adalah mengubah letak janin dari satu kutub ke kutub yang lain. Versi ini terbagi menjadi beberapa, yaitu versi luar. Versi luar juga terbagi, yaitu sefalik mengubah menjadi letak kepala, podalik mengubah menjadi letak bokong. Kemudian versi internal yaitu mengubah bagian terendah janin menjadi letak bokong. Nah, kemudian versi kompresi, yaitu Itu di mana salah satu tangan penolong berada di dalam kafum uteri, kemudian satunya lagi berada di atas perut ibu. Setelah itu, versi kompresi ini dilakukan dengan Bracton His biporal, dilakukan pada saat pembukaan 2-3 cm. Kemudian kalau versi ekstraksi yaitu bimanual, di mana dilakukan pada saat pembukaan lengkap. Versi luar adalah murni bidan, semua tangan bidan berada di luar kafum uteri. Indikasi dilakukannya versi luar ini yaitu yang sefalik, letak lintang, dan letak bokong. Kemudian yang podalik, letak lintang, letak kepala dengan tangan terkemuka, letak kepala dengan tali pusat terkemuka, kemudian penempatan dahi. Nah, dari kontraindikasinya versi luar sendiri yaitu hipertensi, perdarahan antepartem, kehamilan ganda, kemudian cacat rahim, kemudian insufisiensi plasenta, kemudian primigravida tua, kemudian hidramnion, kemudian hidramnion dan adanya gawa janin. Nah, dari syaratnya sendiri yaitu janin harus masih bisa ditarik keluar dari pintu PAP. Janin harus hidup, ketuban belum pecah, kemudian jika infartu, pembukaan harus kurang dari 4. Jika belum infartu, pada primi di usia 34-36 minggu, pada multi di usia lebih dari 38 minggu. Sama satu lagi, keadaan rahim atau perut ibu harus rileks dan tipis. Nah, di sini akan ada terjadi komplikasi atau penyulit, yaitu selusio plasenta, ruptur uteri, ketuban pecah, dan lilitan tali pusat. Kita mulai melakukan versinya. Yang pertama yaitu kita pastikan bahwa ibu benar-benar yakin ingin melakukan versi luar. Lalu kita berikan informed consent. Jika memang ibunya sudah setuju dengan melakukan informed consent, dijawab iya ingin melakukan versi luar, baru kita lakukan versi luar. Persiapan semuanya. Kemudian kita cek TTV ibu, TTV janin, apakah ada mungkin yang akan terjadi kontraindikasinya sebelum kita melakukan versi luar. Nah, jika memang sudah tidak ada, kita pastikan tidak ada, berarti kita lakukan versi luar. Versi luar ini posisi ibu telentang, tungkai ibu didekatkan dengan paha ibu, kemudian kita menghadap ke kaki ibu. Gini, misalnya ini kaki ibu, ini kepala ibu. Tahap versi ini ada beberapa juga. Jika sefalik ada 4 tahap, yaitu mobilisasi, eksentrasi, rotasi, dan fiksasi. Kalau dia letak lintang berarti hanya ada 2 tahap, yaitu rotasi dan fiksasi. Nah, kita lakukan dari yang 4 tahap ini. Yang ini mobilisasi, ini kaki, ini kepala. Ingat, ini kaki, ini kepala misalnya. Nah, yang pertama yang mobilisasi, kita harus menghadap kaki ibu, di mana perut ibu di situ udah kita taburi talkum agar ya enak untuk dipalpasi. Kemudian kita bebaskan bokong janin ke atas. Kemudian kita eksentrasi, diputar ke arah fossa iliaca, di mana radius pemutarannya lebih pendek. Nah, habis ke sini sambil merotasi, sambil kita juga memutar. Kita sambil merotasi badan bayi, kita juga memutar ke arah muka ibu atau ke arah wajah ibu. Fiksasi menggunakan gurita. Kita pakaikan ibunya gurita. Biasanya gurita dipakai selama 1 minggu sampai ibunya kontrol kembali ke bidan. Nah, versi luar ini bukan versi ekstraksi. Versi luar ini kemungkinan akan gagal jika ibu mengeluh nyeri, adanya gawa janin, kemudian bagian janin tak bisa dipegang. Kemudian sebab gagalnya itu yaitu his yang terlalu sering, kemudian tetania uteri. Kemudian his yang terlalu sering, tetania uteri.
tali pusat yang pendek, kaki yang ekstensi. Ini versi ekstraksi dan kombinasi. Video ini dibuat untuk melakukan pengkayaan. Boleh teman-teman untuk melihat videonya atau mungkin mau belajar sama-sama, tapi bukan berarti ini videonya sudah benar 100%. Enggak, video ini banyak banget kesalahan-kesalahan karena COVID-19 ini, jadi kita harus menyetorkan setiap video secara online gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh teman-teman semua agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.